Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan kembali membahas mengenai gimana sih tulisannya? Uninformed search algorithm. Nah, jadi di sini kita yang kemarin sudah membahas mengenai backtracking, sekarang kita akan membahas mengenai graph search. Nah, menurut saya ini jauh lebih kompleks ya. Jadi nanti saya akan mencoba pelan-pelan. Nah, di sini misalkan kita mau melangkah dari kota S menuju ke kota G, tapi di sini kita bisa kayak ada beberapa kota yang harus dilalui dari S ke A, kemudian ke atau bisa ke C, dan ini juga kota ini terhubung, kemudian ke kota B, kemudian ke kota C ke B juga ada, B ke C juga ada kan koneksinya, jalannya, kemudian ke D, nah kemudian ke G. Nah, ini bisa sampai ke G. Nah, di sini misalkan S ke A itu 3 km, S ke C itu 4 km, A ke C itu 4 km, C ke B itu 7 km, C ke D itu 2 km, A ke B itu 5 km, dan B ke G itu 2 km. Nah, jadi kita akan mencari jalan paling cepatnya gitu ya, dan terbaik lah. Dengan graph search, kalau backtracking kita nggak menjamin bahwa jalan itu akan paling singkat ya, paling dekat. Tapi tetap ketemu solusinya, tetap dia akan bisa mencapai dari S ke G. Nah, kalau graph search ini kita pertama harus ini ya, berada di state yang pertama. Misalkan state A, atau kita tulis choose deh. Kemudian frontier atau pilihan-pilihannya gitu. Kemudian mungkin kita batasi di sini kali ya, biar kita bisa gambar grafik di sini. Grafik. Nah, oke, coba kita lihat ya. Pertama kita ada di state S kan. Cukup nggak ya sekian gambarnya? Semoga cukup. Kita ada di state S, kemudian ini karena startnya kita bisa menuju ke A, dan juga kita bisa menuju ke C, gitu kan. Kita nggak usah kasih bracket ya. Misalkan kita bisa ke A atau ke C. Nah, kalau ke A ini jaraknya adalah 3 km, kalau ke C itu 4 km. Nah, jadi kita bisa gambar juga ini grafnya. Ada S, bisa ke A, bisa ke C. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kayak gini, berarti kita akan pilih yang A dong, karena dia lebih singkat. Jadi kita akan pilih ke A. Nah, kemudian di A ini, kita bisa menuju ke mana aja. A itu bisa menuju ke S lagi, tapi nggak mungkin ya. Jadi kita ke C. Gitu, jadi kita ketika di A, kita bisa ke C. Nah, dari A, kita juga bisa menuju ke B. Jadi bisa ke bawah atau ke kanan ya. Gitu. Nah, kalau ke B, ini ada, bisa 8 km ya. Gimana sih caranya biar gampang ini? Set. Jadi ada 3 tambah 5, itu 8 km. Nah, kemudian kalau dari ke C itu bisa 7 km. Ini dari ini ya, S ke A dulu lalu A ke C. Jadi ini akan 7 km. Tapi juga kita bisa langsung ya dari S ke C. Jadi 4 km. Nah, karena ada dua ini, kita cari yang minimum. Minimumnya kayak ini nih. Jadi kita bandingkan 4 sama 8 ini lebih kecil yang mana? Berarti kan lebih kecil yang 4. Berarti kita terpilih yang C. Itu. Jadi kita di sini berada di kota C sekarang. Nah, kalau digambarkan berarti kalau dari C kita bisa kemana aja nih? Kalau dari C bisa ke S, sudah terhubung. C ke A belum nih. Nah, oh ya, S ke A tadi jaraknya 3. S ke C itu jaraknya tadi 4. S, A ke C itu jaraknya berarti S, A ke C berarti 3 tambah 4, ini 7. Gitu. Kemudian kita bisa dari C, tadi udah ke A, udah ke S, berarti ke D dan ke B. Nah, misalkan, oh ya, ini tadi yang A juga belum ada ke B-nya ya. A ke B itu jaraknya tadi 8. Nah, C tadi bisa ke S, bisa ke A, bisa ke B. Kalau ke B itu berarti ini ya. S ke B, ini. Berarti bisa 11, dan juga bisa berapa nih? 4 tambah 4, 8, tambah ini 13, gitu kan.
kita cari yang paling dekat, berarti ini 11. Gitu, jadi berarti ini 11. Jarak paling dekatnya ya. Pokoknya dari yang melewati C menuju ke B paling dekat jaraknya itu 11. Nah, kemudian misalkan C juga punya terhubung dengan D. Nah, D itu paling dekat ke ini kan. Kalau melewati C. 8 kan, 4 tambah 2. Gitu, jadi kita tulis di sini 8. Kok 8? 4 tambah 2 itu 6. Ya, oke. Kemudian habis itu dari C tadi kita bisa menuju ke D dan juga bisa menuju ke B. Kalau kita ke D, itu berarti kita punya 6 ini ya. Itu jadi 6. Tapi kalau ke B, ini kebalik. Ini 6. Tapi kalau misalkan ke B, itu kita bisa 8 atau 11. Yang ini ya. Nah, jadi kita bandingkan 6 sama 8. Ini yang paling kecil ya di antara dua ini. Jadi 8 terpilih. 8 banding 6, lebih kecil yang 6. Jadi kita pilih ini. Jadi sekarang kita berada di kota D. Nah, dari kota D, ini cenderung gampang. Karena ini tinggal ke B doang ya pilihannya. Kita nggak mungkin balik ke C. Jadi kita tinggal boleh ke B. Nah, dari D ke B, itu misalkan lewat sini. Ini D ke B berapa ya jaraknya? Di soal, saya lupa. Ini jaraknya 4. Ini di soal jaraknya 4 ya. Nah, kemudian misalkan kita ke B, ini kita bisa ada 8. Ini ya, ini 8. Ini bisa 11 juga. Nah, satu lagi itu berarti 10. Kalau lewatnya sini. 4, 8, 2, berarti 10. Nah, gitu. Jadi, ada 3 jarak pilihan. Jadi, yang kita pilih kan pasti yang 8 ya. Gitu. Seperti yang ini 10. Ini jarak yang terpilih. Nah, kemudian berarti setelah di kota D, kita berada di kota B. Nah, dari kota B ini tinggal satu-satunya yang bisa menuju ke G. Nah, B ke G itu berarti jarak yang paling dekat itu kan ini 8 ya. Berarti kan tinggal 2 ini ya. 2. Berarti 8 tambah 2. Berarti ini 10. Gitu. Ya, cuma ada satu part aja ya. Cuma satu pilihan. 2. Berarti 8 tambah 2, 10. Nah, kalau misalkan ini 11 tambah 2, berarti kan 13. Ini 10 tambah 2, berarti 12. Ya, paling bagus emang ya 8 ini ya. 8 tambah 2, bertangan 10. Makanya kita pilih ini. Nah, jadi jarak 10 itu yang apa berarti? Berarti jarak yang 10 adalah final part-nya yang terpilih. Itu adalah final part width length sama dengan 10. Berarti harus melewati apa aja? Ya berarti S menuju ke A, menuju ke B, menuju ke G. Karena ini itu 3, ini 5, ini 2. Jadi total sama dengan 10. Nah, jadi ini final part-nya lebih efektif sih. Nah, cuma secara algoritma lebih ribet menurut saya daripada backtracking. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.